Yang jawab masuk surga, yang tidak jawab masuk angin. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat hidayah Islam dan agama iman kita sehingga kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini dengan harapan semoga cucuran rahmatnya tercurahkan kepada kita demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tidak lupa pula marilah kita selalu panjatkan sholawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW pada durianya dan para keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau dan kita akan dikumpulkan dengan beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Yang jawab amin insya Allah masuk surga. Yang jawab amin bisa nyusul. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berbahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita di Banjarmasin, terutama di Guba Aba dan Martapura. Cuma satu yang saya khawatirkan kepada saya sendiri, jika nanti saya memberikan suatu tausiah yang dengan harapan saudara-saudara menginginkan supaya saya memberikan tausiah yang baru atau tausiah yang mutakhir. Itu yang saya takutkan. Soalnya saya tidak punya tausiah yang baru dan tidak punya tausiah yang mutakhir. Sebab Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada yang baru. Semua sudahlah lama. Kalau Quran jelas bisa buka yuk. Saudara-saudara yang kami cintai, ada jika kita bukan berarti kalau seandainya kata nenek moyang kita dahulu ditakdirkan oleh Allah hidup pada zaman sekarang ini, mungkin menganggap kita sebagai bangsa jin atau bangsa malaikat. Sebab apa? Dulu zaman nenek moyang kita tidak ada peradaban teknologi yang baru. Contoh misalkan, kalau zaman nenek moyang kita bicara sama nenek moyang kita, orang bicara di Amerika bisa dilihat di Banjarmasin atau di Martapura ini, mungkin nenek moyang kita akan mengatakan kita termasuk bangsa jin atau bangsa malaikat. Ya kan? Itu yang diharapkan. Jadi kita alhamdulillah dengan teknologi semacam ini kita ambil yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah. Mati. Di dalam kondisi yang sekarang ini, marilah kita introspeksi diri bahwasanya dengan wabahnya suatu wabah penyakit pandemi corona ini, sebenarnya ada suatu sisi negatif dan ada satu sisi positif. Satu sisi negatif saya kata ada suatu misalkan suatu peraturan kalau kita sholat menjaga jarak, itu yang kita khawatirkan. Kenapa? Kalau kita beribadah kepada Allah, kita atur dengan jarak, berarti itu sisi negatifnya mengurangi rasa persaudaraan kita di dalam suatu berjamaah. Karena waktu jaga jarak, selesai salam kita tidak bisa salaman, harus gini.
Kejauhan. Namanya kasek. Itu satu. Sedangkan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri sudah diatur. Contoh misalkan, saya punya 5S dalam mengatasi situasi corona ini. Yang pertama dengan salam. Salam adalah doa. Kita berlomba-lomba sesama saudara kita. Kita berjumpa, sampaikan salam. Siapa yang dulu menyampaikan salam, itu yang terbaik. Yang menjawab wajib untuk dijawab. Itu salam, karena itu soal doa. Yang kedua dengan senyum. Senyum adalah ajaran Islam. Jika kita senyum termasuk sebagian dari sedekah, ya kan? Sedekah adalah menghilangkan bala. Jadi kalau dengan senyum orang sekitar kita senyum, berarti dia tidak pernah seudon sama kita dan selalu mendoakan kita. Tapi kalau kita berjumpa dengan saudara kita atau berjumpa dengan jamaah kita wajah merengut, itu otomatis dia berkata, apa salah saya? Jadi menimbulkan suatu pertanyaan. Ya. Oh, selesai berarti ya. Itu dua ya, senyum. Jadi dicatat, yang pertama salam. Salam karena kita berlomba-lomba untuk memberikan doa kepada saudara-saudara kita. Itu kadang-kadang kita sudah melupakan syiar Islam itu sendiri. Kadang-kadang kalau bukan jamaah kita sendiri, kadang-kadang sudah melupakan. Walaupun kita berpakaian seragam muslim, tapi berpapasan kita seperti melalaikan. Padahal itu sunnah untuk memberikan salam. Yang kedua senyum. Oh, time is out. Jadi nunggu kami masak dulu ya. Yang kalau orang spesial makan minum. Yang kedua dengan senyum ya. Senyum itu termasuk obat. Saya sudah pernah suatu kejadian. Ada orang sakit. Ada orang sakit stadium 4 lah, kayak kanker lah. Itu suatu ketika dia berobat ke dokter, divonis sama dokter stadium 4. Tapi alhamdulillah waktu kita bercakap-cakap, ternyata saya tidak tahu kalau salah satunya itu sakit stadium 4. Dan salah satunya dia itu termasuk satu atasan di angkatan darat. Maksudnya atasan. Jadi waktu itu saya bercakap-cakap masalah fadilah senyum. Dia merasakan betul. Saya bercakap bahwa kalau orang yang mengalami suatu galau, suatu permasalahan, suatu penyakit, itu saya pernah ngomong, coba kalian senyum satu hari 50 kali. Jangan kurang. Kalau kurang tidak ada fadilahnya, tapi kalau lebih insya Allah ada. Itu satu, cari orang 50 kali ditulis ketemu senyum. Kalau saya senyum coret, dia ketahuan kalau sudah 50 kali. Tapi kalau gitu cari nanti upah. Kalau begini terus berapa kali? Ya, itu ternyata alhamdulillah dilakukan kurang lebih 1 bulan. Dia kontrol lagi ke dokter, ternyata stadiumnya sudah menurun dan tidak stadium 4. Itu kan apa? Waktu dia masuk ke kantor, biasanya dia itu merengut, namanya atasan. Dia merengut, otomatis bawaannya pada takut. Pada takut dia punya ini atasan kok modelnya galak banget ya. Lebih baik biar header. Kelihatan galak tapi manis. Kalau atasan ini sudah merengut tapi takut untuk melakukan suatu perbuatan. Akhirnya dalam waktu masa 1 bulan diperiksa, dikontrol, dia kontrol, ternyata dia menurun. Dokternya tanya, Pak, saya mau tanya, berobat kemana? Saya tidak berobat. Oh gitu. Nah, ternyata setelah dilakukan berkali-kali, alhamdulillah sampai sekarang sudah sembuh. Tapi itu semua dari Allah. Dan kita harus yakin, karena dengan senyum, sampai tidak usah takut. Sampai sakit kepala, coba sampai senyum. Insya Allah mengurangi sedikit rasa beban sampai sakit kepala.
Tapi tidak mengobati loh ya, tapi mengurangi setidak-tidaknya fadilah dari itu sendiri. Jika kalian besok ditagih utang, sampai senyum yang banyak, biar gak ditagih utang, tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Itu yang kedua, senyum. Yang ketiga adalah dengan sedekah. Jika kita punya harta, sebagian sedikit harta kita, mari kita bantu saudara-saudara kita. Kita tidak usah menunggu. Kalau kita didatangi dengan meminta dengan bantuan saudara kita, jangan. Cari saudara kita yang tidak mampu. Kalau kita punya sedikit rezeki, cari, kita datangi, kita silaturahmi, kita tanya apa keluhan Anda. Oh, aku belum bayar SPP. Berapa bulan? 12 bulan. Ya udah 1 bulan tak bantu. Paling tidak mengurangi beban. Jangan kita nunggu saudara kita datang terus kita minta. Nanti lama-lama kita punya perasaan takwa datang lagi, paling lagi utang, utang lagi. Itu jangan. Kasih saudara kita. Kalau bisa kita datangi, kita bantu. Ya dengan sedekah. Nanti kalau ayatnya nanti dicari di buku ya, saya nggak hafal. Ketiga dengan bersuci. Di dalam protokol pemerintah sekarang ini, kita harus mencuci tangan. Padahal itu syariat Islam sudah mengajarkan kita kalau menjaga air wudhu, insya Allah segala penyakit, segala perbuatan virus tidak masuk ke dalam tubuh kita. Itu loh. Dengan air wudhu kita otomatis menjaga supaya tidak batal dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan air wudhu. Misalkan menyentuh persentuhan yang bukan muhrim. Nah, otomatis kan juga jaga jarak. Jaga jarak bukan jaga jarak dalam sholat, tapi jaga jarak yang bukan muhrimnya. Kalau jaga jarak dalam sholat itu bukan jaga jarak, bukan ibadah itu namanya. Tapi jaga jarak yang bukan muhrimnya. Sekarang aneh,